isyarat itu masuk, buka celana, berak di parit. Woi, pada kenalin, nama gue Buba Depok. Ini merupakan video pertama gue. Hari ini gue bakal bahas pengalaman gue ngajar bahasa Inggris di Cina. Sekarang kita bakal bahas nih, kenapa sih kok gue bisa ngajar bahasa Inggris di Cina. Jadi gue itu bisa ngajar bahasa Inggris di Cina karena ikut program AIESEC. AIESEC itu organisasi humanis yang membantu sesama gitu. Dan kebetulan project dia banyak. Ada yang kayak menyediakan makanan bersih di daerah miskin, memberikan pendidikan yang layak dan semacamnya lah. Nah, kebetulan gue dapet yang memberikan pendidikan yang layak gitu. Dan berada di Cina gitu. Nah, kenapa bisa Cina? Jadi sistemnya itu lo ngirim CV, lo nge-apply ke project-project gitu. Waktu itu gue tawarannya ada dua, gue nge-apply ke India dan ke Cina. Cuman pas gue minta izin ke orang tua, nyokap gue nggak ngizinin ke India karena dia takut tingkat kriminalitas tinggi dan kamu harus tinggal sebulan setengah di sana dan segala macam lah. Sebenarnya gue sih nggak takut ke India, justru gue pengen banget ke India gitu kan, karena India kan keren banget. Cuman ya udah, nyokap ngizininnya ke Cina, akhirnya gue pergilah ke Cina. Oke, jadi di Cina itu gue tinggal 1 bulan setengah. 1 bulan setengah tuh ngapain aja? Kita ngajar di 3 sekolah yang berbeda. Terus kita juga bakal dikenalin budaya Cina, kita tinggal bersama mereka. Terus kita juga ada guide dari kampus di sana. Nama kampusnya tuh Xian Chiao Tong Liverpool University. Jadi dia kalau di Indonesia kayak apa ya? Kayak Monash kali ya, yang apa sih, sister school gitulah, yang ada cabangnya di luar negeri gitu. Jadi si Xian Chiao Tong ini punya sister school di Liverpool gitu. Nah, gue datang ke sana gitulah. Gue itu pergi ke Cina tahun 2015 Januari. Jadi waktu itu winter dan mau Chinese New Year. Jadi menurut gue juga, wah ini kesempatan juga nih lo, Chinese New Year di Cinanya beneran nih, kayak apa sih gitu kan. Akhirnya ya udahlah, langsung tuh gue berangkat ya kan. Nyampe winter kan, Januari. Wah itu dingin banget sih, parah, dinginnya tuh parah banget. Gue udah pernah ngerasain winter sebelumnya, tapi gue nggak pernah ngerasain winter separah di Cina sih. Itu pas gue nyampe itu minus 10. Ya mungkin buat anak-anak yang kuliah di Kanada yang minus 20 ketawa kali ya, tapi buat gue minus 10 itu udah dingin banget. Dan pas nyampe langsung semua kaku muka ya kan, bibir kering. Terus udah gitu nyampe tuh malam jam 10 gitu kalau nggak salah. Terus udah gitu guide-nya kayak agak-agak telat juga tuh. Udah mana telat, gue belum hafal muka ya kan, kita cuma ngobrol di WeChat, tapi gue nggak tahu yang mana di guide gue gitu. Sampai akhirnya gue keluar dari bandara, keluarlah tulisan AIESEC gitu kan. Mungkin yang ini nih. Akhirnya gue nyamper, terus are you Buba for special care project? Terus gue bilang, oh iya. Yaudah ayo. Udah malam nih, dingin juga, kita cepet-cepet ke apart ya gitu. Tapi sebelumnya kita makan dulu ya. Oke. Akhirnya gue makan dulu tuh, makan hotpot kambing kalau nggak salah deh. Kan mereka juga tahu gue muslim gitu kan, jadi mereka nggak ngajak gue makan yang ada babinya dan segala macam. Udah selesai makan dan gue itu orang pertama nyampe nih. Jadi ada 2 orang lagi. Jadi dari Malaysia, gue kan masuk ke perwakilan dari Malaysia ya, meskipun gue orang dari Indo karena kampus gue dari sana. Dari Malaysia ada 3, dari Indonesia ada 1, dari UNAIR kalau nggak salah, namanya Nadia, shout out to Nadia. Terus ada Shauran, sama 1 lagi cewek, sorry banget gue lupa namanya, maaf, tapi gue ingat mukanya kok. Terus sama gue gitu, kita berempat. Nah gue kebetulan yang pertama nyampe lah di apartemen. Jadi kalau di Malaysia dan di Cina itu sama sih, nggak ada kos-kosan, adanya apartemen student gitu. Nah gue udah berdoa aja lah, semoga apartemennya bagus. Apartemen sih bagus pak, apartemennya bagus ya, menurut gue proper gitu kan. Nah yang parahnya menurut gue adalah lorongnya gelap banget dan sampah tuh di mana-mana. Gue sayang banget nggak ada fotonya, tapi bukan mitos sih, emang ya kalau bilang kotor ya kotor gitu loh. Sampah tuh bener-bener numpuk gitu di pojokan hall apartemennya gitu. Dan baunya sih kalau lu keluar lu tuh kecium banget, tapi pas udah masuk kamar sih ya
nggak kecium lah ya. Kamarnya menurut gue pertama kali ya oke proper sih, cuman kan kalau orang Asia Timur, yang Jepang, Cina, Korea itu sama, kasurnya keras. Kalau kita kan biasa spring bed ya, jadi kita nggak cocok gitu. Ini bener-bener tipis banget segini nih kasur gue, ada kali segini dong nih. Dan kasur tingkat, jadi kasur di atas, meja belajar di bawah. Terus masuklah kamar mandi ya kan. Terus gue tanya ada air panas gak, ini kan winter. Ada air panas, tapi jangan pakai sering-sering ya, nanti listrik tokennya habis. Aduh, gue udah nyampe Cina ternyata listriknya token, udah kayak di Depok kata gue kan. Terus ya udah, terus gue tanya dong, berapa kali bisa nih pakai sehari? Kalau lu pakai sejam token listriknya habis. Masya Allah, kata gue, jadi jadi mahasiswa di Indonesia udah berat, ini di Cina lu token listrik habis lo meninggal gitu kan, -10. Gila, ini keras nih, gue bilang, gue harus survive. Dan ini nih, parahnya adalah karena permasalahan komunikasi ya. Gue nggak tahu kalau token listrik tuh bayar sendiri gitu loh. Jadi waktu awal deal-dealan tuh mereka bilang, oh akomodasi tersedia gitu. Pas gue datang, oh tokennya tadi bayar sendiri ya. Wah culas juga nih kata gue nih. Tapi ya udahlah, mau gimana, gue telan aja, nggak udah nyampe situ masa mau marah-marah kan nggak etis. Nah, terus habis itu next day-nya gue ke kantor polisi. Buat apa? Buat daftarin diri. Jadi di Cina itu semua serba dikontrol kan, karena mereka menganut komunisme dan apa namanya, benar-benar dikontrol banget gitu sama pemerintah. Jadi kalau ada orang yang tinggal lebih dari seminggu, lo harus lapor ke kantor polisi. Ini ada orang ini tinggal di gedung ini, di kamar ini. Jadi lo nggak bisa macem-macem. Makanya Cina juga termasuk negara yang kriminalitasnya apa ya? Gue pas di sana ya, gue ngerasanya aman banget sih. Karena kayak malam-malam gue pulang juga kayak ngerasa aman banget ya. Mungkin karena itu kali serba dikontrol, lo coba macem-macem ya lo die langsung gitu, atau lo langsung penjara kali. Jadi gue ngerasa aman sih pas di sana. Cuman itu dia kayak gila strict juga ya. Harus daftar dulu ke kantor polisi gitu kan. Nah, masuklah di hari project nih. Sebelum project itu harus nyiapin materi dan segala macamnya gitu kan. Kita mau ngajar, kita mau ngapain aja nih, mau games atau apa gitu kan. Nah, gue sih nyaranin karena anak-anak SD kelas 3, kelas 4, jadi kita bikin games aja nih gitu. Kita brainstorming lah sama anak-anak yang dari kampus XJTLU singkatannya gitu kan, Xian Chiao Tong Liverpool University. Nah, apa namanya, brainstorming lah. Anak Cina mainland itu secara akademis mereka pinter banget, nggak bohong gue, mereka pinter banget, matematik segala macamnya. Tapi kalau udah urusan kreativitas, urusan concepting, Indonesia menang deh. Itu bener-bener gue lebay banget sih. Ya Indonesia dan Asia Tenggara lah gitu. Maksud gue kayak, karena pas brainstorming tuh mereka diem gitu loh, gue berdiem kayak, so what is your idea Buba? Terus gue ngasih ide gue, terus diem hening. Terus yang anaknya dari perwakilan yang lain baru nyeletuk, terus hening lagi. Jadi kayak nggak kondusif menurut gue gitu. Kayak yang aktif malah si anak-anak yang pertukaran pelajaran, yang hostnya tuh nggak ngasih solusi, terus menjadi moderator yang baik juga enggak. Jadi kita juga bingung gitu kadang-kadang kan. Nah, karena mereka pada hening gitu, ya udah akhirnya kita yang anak-anak Indo dan Malaysia ngambil alih gitu. Ya udah kita bikin ini dan segala macamnya tuh. Akhirnya kita bikin satu games, kedua nggak salah di Cina tuh mau hari ibu, jadi kita bikin greeting card hari ibu sama biasalah sharing budaya Indonesia dan juga belajar alfabet dan segala macamnya. Nah, sekarang hari pertama project nih di sekolah namanya Lishin. Sekolahnya sih wujudnya kayak sekolah negeri biasa ya, maksudnya nggak yang miskin-miskin amat gitu. Sampai akhirnya gue nyadar pas masuk kelas nggak ada penghangat ruangan. Itu anak-anak harus belajar sambil kedinginan, pakai baju winter gitu kan. Jadi lo bayangin gak sih, lo aja hujan sekolah mager. Nah, ini salju, dingin, lo harus sekolah. Jadi kalau misalkan lo bilang negara Asia Timur keras, ya ini yang dibilang keras gitu. Lo harus sekolah lagi dalam keadaan winter dan super dingin gitu. Dan mereka tetap bisa rajin, bisa tetap pinter gitu kan. Menurut gue ini yang bisa dicontoh dari rakyat Indonesia kepada rakyat Asia Timur sih menurut gue. Nah,
gue ngajar lah tuh, dan anak-anaknya welcome dan imut-imut gitu kan ya, kayak meskipun mereka nggak bisa bahasa Inggris tapi mereka tetap caper-caper, tau kan bocil-bocil ya kan. Jadi untuk hari pertama tuh lebih ke basic ya, alfabet, kosakata, terus juga apa namanya perkenalan kita lah gitu. Nah kalau misalkan hari kedua baru nih masuk lah bikin prakarya tentang hari ibu, kita bantuin si anak-anak kecil ini bikin kartu ucapan untuk ibunya gitu. Nah di hari ketiga ini kita lebih kayak bikin sentence sih. Oh iya, satu lagi nih tentang kebersihan sekolah. Kalau lu denger cerita gue kan kayaknya sekolah nggak parah-parah amat gitu. Ini kok bisa dibilang miskin sih kebersihannya, boy. Jadi ada anak kecil nyamper ke gua, kuba keke gitu, gitu kan ya. Gua nggak perlu tahu Mandarin dong kalau nih anak kan berak gitu kan. Akhirnya gue bawa nih si bocah ini ke toiletnya. Pas nyampe toiletnya ada parit tuh, kayak parit-parit yang buat ambil air wudhu gitu. Terus gue bingung nih buat apaan parit, tapi juga di dalam toilet itu nggak ada benda lain selain itu parit gitu kan. Jadi ini parit, sekat, terus akhirnya si anak itu bilang tunggu sini gitu kan. Akhirnya si anak itu masuk, buka celana, berak di parit. Asem kata gue. Dan itu gak ada pintunya. Bener-bener nih anak satu lain tuh ada anak lain masuk, terus kayak mereka tahu-tahu gitu berak, gitu. Kayak kocak banget anjir. Terus gue yang kayak, wah gila. Terus gue nyari air dong. Aduh nih anak airnya mana nih buat cebok gitu kan. Ya gak cebok, habis berak gitu kan di parit, berdiri pakai celana langsung main lagi. Buset kata gue. Gila. Ih kekelengket apa kata gue kan. Tapi ya udahlah ya, emang begitu budaya kali kan. Nyampe pas saat itu gue langsung mikir, mau jadi ini bagian negara miskin Cina tuh kayak gini gitu loh. Gila loh. Toiletnya aja jambannya nggak ada parit, Pak. Gila, itu kan berarti kan ya udah lo berak, tainya ngalir aja tuh kemana tahu. Sayang sih gue nggak ada fotonya. Itu sih pengalaman unik ya gitu dari ngajar di Lishin ini gitu ya. Nah udah 3 hari lah di sekolah itu, kita udah kelar project sekolah pertama. Kita libur, panjang liburnya. Kenapa panjang liburnya? Karena kepotong Chinese New Year. Lo tahu kolam kalau winter es kan beku. Ini bocah naik ke atas tuh es, tahu-tahu masuk, keluar, kita semua panik.